Kami rindu menyenangkan hatimu. Haleluya. Sebab hanya nama Yesus saja yang layak menerima sembah dan sujud kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Dan inilah korban pujian kami Bapa. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita ulang dari awal lagi, katakan saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, mengacu dengan sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Maha Kudus, tinggikan hatiku, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah
Maha tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Yesus. Inilah sembah syukur kami, Hamba. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang Engkau kerjakan dalam hidup. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Engkau layak ditinggikan. Inilah korban syukur kami yang menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan berkasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup.
rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang berarti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Inilah syukur kami Bapa, inilah sembah kami. Kami bersyukur anugerah dan kasih sayang-Mu. Haleluya. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidup.
Firman-Mu bagaikan surga, agar ku tak sesat jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidup. Firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbing, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dan firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, agar supaya kami boleh menjadi kuat, tegak, berdiri, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Suara saya cukup kedengaran jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, Shalom. Saya bersyukur pagi ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama doa pagi di Zoom link ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur sepanjang malam Kau yang menjagai, melindungi. Kau memberikan ketenangan, Kau memberikan istirahat yang baik. Dari pagi hari ini kami bersyukur
bahwa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau menyediakan hati pikiran kami, segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita belajar mengenai runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara, disadari atau nggak disadari dalam hidup kita ini kita ngadepin banyak sekali tembok-tembok Yeriko kita. Artinya tembok-tembok pergumulan kita. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang, kita bisa meruntuhkan tembok-tembok Yeriko kita. Mari kita sama-sama lihat Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang tembok Yeriko ini saya yakin dan percaya bukan kisah yang baru. Saya yakin dan percaya kita pasti tahu kisah tentang tembok Yeriko ini. Tapi bagaimana ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa belajar melalui bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama, ini poin 1, Bapak Ibu Saudara. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Bicara tentang tembok Yeriko berarti bicara tentang pintu gerbang yang tertutup. Disadari atau nggak disadari dalam kehidupan kita saat ini, kita ini menghadapi tembok-tembok Yeriko kita. Tembok-tembok pergumulan kita, tembok-tembok permasalahan kita. Mungkin ada yang bergumul masalah ekonomi, masalah finansial. Mungkin ada yang bergumul masalah pekerjaan, masalah usaha. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah sakit penyakit. Ya saya sendiri ngalamin hampir 5 tahun, Bapak Ibu Saudara. eh, Masalah sepele, masalah saya jatuh dari motor cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak. Tapi sampai 9 kali operasi, rupanya sampai detik ini jalan normal juga belum. Nah, setiap kita mungkin kita ngalamin pergumulan kita masing-masing. Pak, Bu, hal yang pertama yang bisa kita belajar melalui kisah ini, bicara tentang tembok Yeriko berarti bicara tentang gerbang yang tertutup. Hari ini, pagi ini, bisa jadi waktu Anda dan saya kita ada di dalam ibadah ini, dalam doa pagi ini, mungkin bisa jadi ada pintu-pintu gerbang pergumulanmu yang masih tertutup. Mungkin bisa jadi ada pintu-pintu pergumulanmu, pintu-pintu permasalahanmu yang masih tertutup. Ada doa kita yang belum terjawab, mungkin ada permasalahan kita yang belum terselesaikan. Seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan kok masih ketutup ya.
Pak, Bu, saya seringkali katakan pada jemaat, ketika kita menghadapi masalah kita dan belum terselesaikan, jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Saya pun urusan kaki saya sudah 9 kali operasi. 6 kali operasi di Indonesia gagal gara-gara infeksi. Sudah pasang implan, tempurung lutut. Akhirnya gara-gara infeksi dicopot lagi. 3 kali operasi di Malaysia, pasang implan yang kedua. Tapi sampai sekarang ya belum selesai. Seakan-akan urusan lutut saya seperti gerbang yang tertutup. Pak, Bu, jangan gampang nyerah. Jangan gampang putus asa. Dalam hidup kita seringkali kita nggak mengalami kemenangan, bukannya Tuhan nggak mau tolong kita. Tapi seringkali apa? Karena kita terlalu cepat menyerah, terlalu cepat putus asa. Bapak Ibu Saudara mungkin pagi hari ini bisa jadi ada pintu gerbang pergumulanmu yang masih tertutup. Pintu gerbang permasalahanmu dalam tanda petik yang masih tertutup. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Di dalam ayat 2 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini statement yang sangat menarik sekali, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya apa? Ini yang kedua. Kalau kita mau menghadapi tembok-tembok pergumulan kita, tembok-tembok Yeriko kita, supaya kita boleh keluar jadi pemenang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pegang janjinya Tuhan. Tuhan janji kepada Yosua, Yos, kamu mesti tahu Yos, aku kasih nih aku kasih nih Yeriko ini ke dalam tanganmu. Rajanya, pahlawannya, semuanya aku kasih buat kamu. Artinya, kemenangan ada menjadi milik Yosua. Pak, Bu, kalau Tuhan janjikan kemenangan kepada Yosua, pasti Yosua akan mengalami kemenangan. Nah, ini yang penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Kita jalanin hidup ini, gak ada sesuatu pun yang kita bisa jadikan pegangan, Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali kalau khotbah saya katakan, gak salah kita diberkati dengan kekayaan. Tapi tolong ingat, jangan berpegang, jangan bersandar pada kekayaan. Karena kekayaan itu bisa hari ini ada, besok nggak ada. Dan saya seringkali katakan, nggak salah kita diberkati Tuhan, diizinkan Tuhan memiliki jabatan. Tapi tolong ingat, jangan bersandar, jangan berpegang pada jabatan. Karena jabatan itu bisa bisa berubah kapan aja. Hari ini ketua KPK, besok bisa jadi tersangka kok. Hari ini gubernur, besok bisa jadi tersangka. Hari ini menteri, besok bisa jadi tersangka. Tapi jalanin hidup supaya kita punya kekuatan. Kita perlu bersandar pada Allah, sumber kekuatan kita. Pegang janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Tuhan kalau janji pasti Tuhan tepati. Tuhan gak akan mungkin tidak menepati janjinya. Gak mungkin. Tuhan pasti tepati. Jadi waktu Tuhan janji sama Yosua, Yos, aku berikan Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Pasti Tuhan kasih. Kalau kita mundur lagi sedikit, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur, kita lihat ketika bangsa Israel masih ada di padang gurun, Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu pilih dari tiap suku ini satu orang. Dari 12 suku berarti ada 12 orang. Coba kamu mengintai tanah yang akan kuberikan bagimu. Kalau Anda baca di dalam Bilangan pasal 13, ayat 1 dan 2, jelas sekali Tuhan bilang. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang, ini yang saya suka, ini yang saya suka, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Tuhan janji kepada Musa, supaya 12 orang ini mengintai tanah Kanaan. Dikatakan yang akan kuberikan pada orang Israel. Tuhan kalau janji mau kasih tanah Kanaan, pasti Tuhan kasih. Begitu pula dalam kehidupan kita. Pak, Bu, apapun yang jadi beban pergumulanmu hari ini, apapun yang menjadi beban permasalahanmu hari ini, percayalah, kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati.
Oleh sebab itu kita nggak akan mungkin punya kekuatan yang lain kecuali pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Nggak ada rumusan lain, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga, Yosua pasal 6 ayat 3 dan 4. Coba kita lihat bagian itu. Yosua pasal 6 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari, ya, mengedari, mengelilingi ya, mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Kalimat selanjutnya ini rada aneh nih. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apa yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini? Ini poin yang ketiga. Kalau dipikir-pikir rasanya aneh, ngapain sih Tuhan hari pertama cuman sekali, nggak ngapa-ngapain, cuman ngiderin doang, cuman muterin doang. Habis itu balik ke tenda, hari kedua muter sekali, nggak nyerbu, nggak nyerang, nggak ngapa-ngapain, cuman muterin. Sekali, lusanya muter lagi sekali, terus sampai hari ke-6. Hari ke-7 baru muter 7 kali. Kemudian disuruh teriak. Yang kita belajar ini poin yang ketiga. Bagaimana Yeriko ini, tembok Yeriko ini diruntuhkan. Yaitu tentang kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kalau dipikir-pikir, Tuhan ngapain sih kok mesti hari pertama muter cuma sekali, terus nggak ngapa-ngapain. Hari kedua muter sekali, nggak ngapa-ngapain. Hari ketujuh baru muter 7 kali, terus teriak. Kenapa sih nggak hari pertama aja langsung muter 7 kali, langsung teriak? Kan beres, efisiensi waktu. Tapi kita belajar melalui bagian ini. Yaitu tentang kairosnya Tuhan, tentang waktunya Tuhan. Pak, Bu, kita ngadepin masalah dalam hidup. Kadang-kadang kita pengennya cepet, 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 cepet. Kalau bisa kita punya masalah, doa malam ini besok pagi kelar. Bahkan kalau bisa, bukan cuma doa malam ini besok pagi kelar, tapi kalau bisa malam ini juga kelar. Tapi kita ngadepin masalah dalam hidup ini. Kalau kita mau jujur ngakui, kadang ada masalah yang bisa cepat selesai. Tapi kadang ada masalah yang mesti sekian lama baru bisa selesai. Anda lihat masalahnya Abraham, Abraham nggak punya keturunan. Tuhan janji sama Abraham mau kasih keturunan waktu Abraham umur 75 tahun. Tapi Anda lihat, Tuhan baru kasih Ishak kepada Abraham. Ketika Abraham umur 100 tahun. Abraham mesti menunggu 25 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hal yang mudah, 25 tahun menanti. Padahal Tuhan yang janji. Bukan pendeta yang janji. Pak, Bu, dalam kehidupan kita seringkali kita ini nggak ngalamin kemenangan, kita nggak ngalamin mukjizat Tuhan. Bukannya Tuhan nggak mau tolong kita, tapi seringkali penyakit kita satu, kita seringkali nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Kita maunya cepet, 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 cepet. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Bicara tentang tembok Yeriko ini mengajar kepada kita tentang kairosnya Tuhan, tentang waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin pagi ini waktu Anda ikut di dalam doa pagi ini, bisa jadi ada masalahmu yang belum terselesaikan. Bisa jadi ada pergumulanmu yang belum terselesaikan. Bisa jadi engkau selama ini ngelus dada. Bisa jadi engkau selama ini berurai air mata. Engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai kapan? Mungkin bisa jadi ada di antara Anda yang lagi ngerasa capek banget. Tuhan, I feel so tired. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan itu nggak pernah kecepatan untuk nolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan juga nggak pernah telat. Waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat.
Di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat bagian itu. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian melalui kisah tembok Yeriko ini? Ini yang keempat, yaitu tentang ketaatan. Tuhan bilang, hari pertama muter sekali, nggak boleh ngomong apa-apa. Kalau Anda baca di Yosua pasal 6 ayat 10 itu mereka nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh bersuara. Nyerang juga enggak, ngomong juga enggak. Cuma muter aja sekali, habis itu balik ke tenda. Hari kedua muter sekali, balik ke tenda. Hari ketiga muter sekali, balik ke tenda. Begitu sampai hari keenam. Hari ketujuh baru muter 7 kali, setelah itu teriak. Kalau dipikir-pikir ngapain sih Tuhan? Ngapain? Tapi intinya ini yang keempat. Waktu Anda dan saya menghadapi tembok-tembok Yeriko kita, tembok-tembok permasalahan kita, yang Tuhan mau cuma apa? Taat, Bapak Ibu Saudara. Tembok Yeriko ini mengajarkan kepada kita cuma taat. Sometimes kita kita perlu sadari bahwa kadang kenyataan yang kita hadapi sama firman Tuhan yang kita dengar kadang nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Rasanya kenapa sih Tuhan? Ngapain sih Tuhan kok kayak gini? Kok kayaknya nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi Tuhan cuma mau taat aja, taat. Bangsa Israel disuruh muter hari pertama cuma sekali. Cuma Tuhan mau mereka taat. Intinya cuma itu. Hari kedua muter sekali, hari ketiga muter sekali. Tuhan mau cuma taat. Hari ketujuh baru muter 7 kali kemudian teriak. Bapak Ibu Saudara, tanpa ketaatan kita nggak akan mungkin lihat mukjizat. Tanpa ketaatan nggak akan mungkin kita lihat kuasa Allah dinyatakan. Saya sama istri boleh dibilang kita ini hampir 5 tahun ini. Kita diajar Tuhan begitu banyak hal. Begitu banyak hal. Benar-benar rasanya nggak masuk akal. Karena apa ya, khususnya melalui kecelakaan yang saya alami di depan Kubik itu, ya antara Kubik dan Ararasa, di BSD karena saya ngindarin orang nyebrang di sana dari Kubik ke arah Rasa. Saya ingat banget bahwa kejadian waktu itu tanggal 7 Maret 2021. Ketika momen kejadian itu, saya sama istri kita punya uang cuma 500.000 rupiah, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada BPJS, nggak ada asuransi. Kondisi ekonomi kita lagi morat-marit, lagi terpuruk banget. Bahkan untuk bayar kontrakan rumah kita nggak punya duit. Asuransi kita nggak kuat bayar dan akhirnya asuransi kita tutup. Mobil kita nggak kuat bayar cicilan, akhirnya mobil kita jual. Bahkan motor aja dikasih pemain musik gereja. Ada pemain musik gereja yang ngelihat saya udah jual mobil, akhirnya apa, dia tergerak hati. Udahlah Kak Sam, itu di rumah aku ada motor, udah buat Kak Sam aja. Jadi kalau Kak Sam ke sana kemari lebih enak. Itu 2020. Di momen COVID itu Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel. Padahal ada 3 anak yang sekolah, kita nggak ada income sama sekali. Dari mulai ngambil tabungan sampai rekening saya nol. Saya nggak tahu lagi buat hidup ke depan tuh seperti apa. Maka dari itu ketika momen kecelakaan Maret, tanggal 7 Maret 2021, saya bingung. Punya duit cuman gopeceng Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpikir, aduh Tuhan ini kalau operasi gimana? Tapi akhirnya caranya Tuhan tuh luar biasa. Sampai 9 kali operasi. Bahkan ketika Indonesia dan akhirnya gagal, 3 dokter di Indonesia bilang kaki saya nggak bisa diimplan lagi, harus diluruskan seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai nangis sama Tuhan, nangis. Saya ngomong, Tuhan, orang jatuh dari motor itu kan banyak. Tuhan, orang patah tulang itu banyak. Bahkan nggak usah dioperasi, kadang cuman diurut aja kelar Tuhan. Aku udah jalanin 6 kali operasi, tapi kenapa kok kayak gini? Kok nggak selesai-selesai?
Ketika dibilang harus diluruskan seumur hidup, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya banyak sekali teman-teman, jemaat dan lain sebagainya bilang, udah Pak Sam ke Malaysia, ke Malaysia. Dan akhirnya waktu ke Malaysia, dokter di Malaysia bilang, kamu kalau mau kita tanganin, ada 2 kali operasi. Operasi pertama, beresin infeksi, biayanya 100 juta. Operasi kedua untuk pasang implan lagi, 240 juta. Dengan hotel sama pesawat, ya 250 lah. Total jadinya 350 juta 2 kali operasi itu. Saya bilang sama istri saya, habis ketemu dokter itu, gue khotbah sekencang apapun, pagi, siang, sore, malam, khotbah sampai mulut berbusa. Ngumpulin 350 juta dalam waktu mendadak. Dalam waktu cuman berapa bulan, kayaknya mustahil. Tapi hebatnya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu 3 minggu, dari anak-anak Tuhan sana, sini, sana, sini, sana, sini. Ternyata duit 100 juta sudah ada. Istri saya bilang, udah booking dokter Lee untuk kamu operasi. Lantar biayanya yang kedua gimana? Itu urusan Tuhan, katanya istri saya begitu. Jadi akhirnya booking, dan saya jalanin operasi yang pertama di Malaysia. Ketika jalanin operasi yang pertama, pelan tapi pasti Tuhan sediakan dana untuk operasi yang kedua. Pak, Bu, dalam hidup kita kadang kita nggak ngerti. Masalah-masalah yang kita hadapi, kadang kita nggak ngerti. Tapi percayalah, waktu kita taat kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu kita mentaati firman Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Amin. Anda lihat kisahnya Elia. Kalau Elia nggak pernah taat pergi ke tepi sungai Kerit, Elia nggak bakalan lihat mukjizat. Nggak mungkin burung gagak itu bisa ngasih makan manusia. Burung gagak itu pemakan bangkai. Burung gagak itu sifatnya rakus. Tapi waktu Elia taat, Elia melihat mukjizat. Pagi sama petang burung gagak dipakai Tuhan untuk ngirimin roti sama daging buat Elia. Pak, Bu, mari kita belajar. Kisah tembok Yeriko ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketaatan. Taat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh apa? Taat aja, nurut aja. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Biasanya khotbah di gereja kalau hamba Tuhan udah bilang terakhir ini mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Jadi saya heran juga khotbah dimanapun, pokoknya kalau pendeta sudah bilang terakhir mukjizat terjadi. Orang yang udah ngantuk, udah duduk miring itu langsung terbangun Bapak Ibu Saudara. Nah yang kelima kita lihat, Yosua pasal 6 ayat 5 itu. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Apa yang kita belajar melalui kisah tembok Yeriko ini, Bapak Ibu Saudara? Ini yang kelima, bicara tentang caranya Tuhan. Rasanya aneh tembok Yeriko yang tebelnya bisa 1,5 sampai 2 meter. Tapi itu bisa jebol cuman gara-gara orang teriak. Rasanya aneh, tapi itu memang cara yang Tuhan pilih. Itu cara yang Tuhan pakai. Begitu pula Elia. Tuhan pakai burung gagak, rasanya nggak mungkin, rasanya aneh. Tapi itu adalah caranya Tuhan. Janda di Sarfat juga begitu. Dengan tepung yang pas-pasan, minyak yang pas-pasan, karena miskinnya udah mentok, kelaparannya kondisinya udah mentok. Tapi Elia bilang, kasih aku roti bundar kecil. Loh, rasanya nggak masuk logika. Loh, orang buat dia sama anaknya aja mepet, kok dikasih lagi buat Elia. Jadinya secara logika, kan roti ini jadinya tambah tambah kurang lagi buat dia sama anaknya. Tapi ternyata ketika dia mentaati firman Tuhan yang disampaikan Elia, janda di Sarfat nggak mengalami kekurangan. Sampai Tuhan turunkan hujan. Tepung dalam genggamannya, minyak dalam buli-bulinya. Nggak habis, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita itu caranya macam-macam. Caranya aneh-aneh. Nggak bisa kita setting nurut pikiran kita. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita ini suka sok pinter, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak bicara untuk jemaat yang ada di Zoom ini ya. Jemaat di sini kayaknya enggak gitu. Nggak ada yang ngaku maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita ini seringkali kalau punya masalah, Tuhan tolong aku punya masalah gini, 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 bla, 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 bla. Tapi rupanya apa di otak kita ini settingannya sudah ada. Gini loh Tuhan caranya gini ya, gini ya, gini ya, gini ya. Seringkali kita ini punya masalah,
Kita yang ngatur Tuhan gitu. Di pikiran kita ini sudah kita sediakan solusinya gini ya, gini ya, gini. Pak, Bu, mari kita belajar. Taat sama Tuhan, percayalah Tuhan punya cara yang ajaib. Saya pun melalui 9 kali operasi ini saya lihat caranya Tuhan tuh ajaib. Gimana dengan duit yang cuma 500.000 rupiah, tapi akhirnya bisa 9 kali operasi. Dan kurang lebih sampai detik ini ya 1 M aja ada kurang lebihnya sih buat kaki saya ini. Tapi saya melihat, saya seringkali katakan, memang Tuhan sembuhkan saya sempurna, jalan nggak pakai tongkat, ya belum. Tapi selama 9 kali operasi, hampir 5 tahun ini, saya lihat caranya Tuhan menolong itu luar biasa banget. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang jadi beban pergumulanmu, apapun yang jadi permasalahan dalam hidupmu, mungkin hari ini pintu gerbang itu seakan masih tertutup. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Tapi yang kedua, kita belajar dari kisah Yeriko, tembok Yeriko ini, yaitu tentang apa? Tentang pegang janjinya Tuhan. Kalau Tuhan janji, pasti Tuhan tepati. Kemudian yang ketiga, kita perlu belajar tentang waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ada masalah dalam hidup ini yang bisa cepat selesai, tapi ada masalah dalam hidup ini yang kayaknya lama sekali. Kita perlu bersabar, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, kisah tentang tembok Yeriko ini mengajar kepada kita tentang ketaatan. Taat sama Tuhan, taat. Itu penting. Dan yang kelima, kita belajar tentang caranya Tuhan. Caranya Tuhan menyelesaikan masalah kita kadang di luar pikiran kita. Percayalah, Tuhan nggak pernah biarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Biar 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui kisah runtuhnya tembok Yeriko ini Engkau mengajar kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Dan kami meyakini, kami mengimani, Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang ada di Zoom ini, apabila mereka saat ini menghadapi beban-beban pergumulan, mereka yang menghadapi tembok-tembok Yeriko mereka yang seakan-akan Tuhan, pintu gerbang tersebut masih tertutup. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman setiap umat-Mu. Pang mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan pada akhirnya kami semua umat-Mu yang ada di Zoom ini, kami boleh berkata, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat. Meteraikan firman-Mu dan mampukan kami untuk kami boleh mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya serahkan kepada pemimpin. Shalom, Bapak Ibu, kita akan bersatu kembali, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, sungguh iman kami diteguhkan kembali. Kami punya pengharapan yang baru, kekuatan yang baru lewat firman-Mu, agar kami tetap teguh dan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pendeta Pasem yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, berkati proses kesembuhan kaki hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu campur tangan dan rencana Tuhan indah buat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini firman-Mu berkata, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa, bersehati, merendahkan diri kami untuk berdoa buat bangsa kami Bapa. Kami bersepakat berdoa untuk Indonesia bebas dari narkoba. Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu di tanah air kami Indonesia ini. Terima kasih untuk kerja keras aparat penegak hukum, khususnya Polri yang telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di Indonesia dan sudah mentransformasi 118 diantaranya menjadi kampung bebas narkoba. Kami percaya Tuhan, masih ada sisa Tuhan 100 lagi. Kami percaya ini akan menjadi kampung yang benar-benar bebas dari narkoba Tuhan. Dan kami yakin Bapa, bangsa kami
sungguh diberkati dan banyak akan percaya kepada Tuhan dan bebas dari narkoba. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang masih dalam jerat penyalahgunaan narkoba, mereka yang terikat, yang hancur, yang putus asa, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dari ketergantungan. Biarlah keluarga dan gereja mau menerima mereka Tuhan. Kami percaya Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengadakan tugas ini Bapa, dapat merangkul Tuhan mereka yang sudah bebas dan benar-benar bebas Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para petugas dan relawan di garis depan, para polisi, konselor, pekerja sosial, dan masyarakat yang aktif melakukan edukasi, patroli pendampingan, dan pelatihan kerja. Lindungi mereka dari kelelahan, dari godaan, dan dari ancaman. Biarlah mereka menjadi tangan Tuhan yang nyata dalam pemulihan bangsa ini. Tuhan, di tengah berita tentang 49.306 kasus narkoba dan 65.572 tersangka, Engkau masih bekerja menegakkan keadilan dan menyelamatkan jiwa. Biarlah setiap barang bukti yang disita, yang nilainya mencapai triliun rupiah, menjadi tanda bahwa bangsa ini tidak dijual kepada dosa, melainkan sedang Engkau pulihkan menuju kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat segala kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Segala yang Kau perbuat dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk taat dan bersabar Tuhan atas segala rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersatu kembali Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersepakat ya Tuhan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia ya Tuhan. Di tengah banyak tantangan sosial dan ekonomi, kami melihat tangan Tuhan bekerja melalui berbagai upaya pemerintah untuk menolong yang lemah dan memberdayakan yang kecil. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang baru dibentuk, agar kiranya sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan dalam membawa perubahan yang nyata dalam bangsa Indonesia. Kiranya setiap kebijakan yang diambil tidak sekedar memberi bantuan sesaat, tetapi menumbuhkan kemandirian dan harapan dan martabat bagi manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, dan kami mengucap syukur atas langkah besar yang telah diambil pemerintah, yaitu penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, perluasan perlindungan sosial bagi 8,4 juta keluarga miskin dan rentan, serta pelayanan kesehatan gratis bagi 96 juta rakyat Indonesia melalui BPJS. Semua ini adalah bukti bahwa Engkau turut bekerja lewat berbagai pihak untuk memelihara kehidupan bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya setiap bantuan dan program pemberdayaan dapat disalurkan dengan adil dan tepat sasaran. Tuhan, jauhkan dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kepentingan pribadi. Tuhan, berikan hikmat kepada Presiden Prabowo dan semua pejabat yang terlibat dalam program ini, supaya mereka memimpin dengan hati dan yang roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah cita-cita bangsa untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2026 dan menurunkan kemiskinan nasional menjadi 5% pada tahun 2029. Bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi wujud nyata dari karya Tuhan menolong bangsa Indonesia. Kami melalui persatuan dan gotong royong seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang terindah bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan sempurnakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih buat melayani pada pagi ini. Luar biasa, hari ini kita dilayani oleh 2 hamba Tuhan. Wah, berkatnya double. Puji-pujian oleh Pastor Darius, luar biasa. Dan kita dicerahkan juga oleh Pastor Sam, ya, bagaimana ternyata bukan hanya orang biasa, pendeta juga punya masalah. Masalahnya bahkan lebih berat dari kita, seperti itu. Tapi luar biasa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Baik, apakah ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana Bapak Ibu mengalami yang namanya masalah, tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Ya, melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali dikuatkan bahwa Tuhan ada saat kita membutuhkannya. Silakan dibuka audionya. Masih ada waktu sedikit, 1 orang boleh bersaksi. Baik, kalau nggak ada kita akan tutup doa bagi kita karena tidak ada permohonan doa pribadi. Saya mohon nanti Pastor Sam untuk doa berkat. Silakan Pastor Sam. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau memimpin rangkaian ibadah doa pagi kami pada hari ini, biarlah apapun yang kami lakukan, melalui pujian penyembahan kami dan juga melalui doa-doa yang kami panjatkan serta melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, boleh menguatkan, meneguhkan iman kami dan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kalau kami akan mengakhirinya, kami siap menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang merindukan berkat Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat Tuhan. Katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu. Dan kemanapun juga kakimu melangkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan. Dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Amin. Terima kasih Pastor Sam, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pastor Darius, terima kasih para pendoa, terima kasih Pak Kiarli, terima kasih para Ketemu, Tuhan berkati. Ada pengumuman Saya mau pamit. Kita foto Amin. dulu. Silakan Bu Lena. Oh, foto dulu. Ini setiap hari. Ada pengumuman untuk yang melayani besok, Pak. Oh iya, sebentar. Pengumuman silakan Bu Ning. Saya lupa, mohon maaf. Silakan. Kalau bisa dipotong, lain santur aja. Ya, Bu Ning silakan. Baikkan biar aja. Ya, Bu. Oke, selamat shalom pagi teman-teman. Pagi Bu. Teman-teman untuk apa yang bertugas Pagi, Bu untuk Hening. Pak hari Sabtu ya. Yang Pagi. bertugas hari Sabtu adalah yang bawa sharing adalah Pak Yohming, yang bawa pujian adalah Bu Siana, yang pendoa pertama Ibu Ulan, pendoa kedua Ibu Flora. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you, Bu Hening. Tuhan berkati semua. Terima kasih semuanya. Bu Lena, makasih ya fotonya. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu.